Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kali ini akan kita bahas, atau saya akan berbagi tentang, atau tepatnya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman bagaimana membuat soal online dengan Google Form yang cukup praktis dan aman dalam artian ya tidak terjadi kecurangan dan lain-lain, dan hasilnya objektif ya. Sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu saya sudah buat tutorialnya ya, nanti bisa kembali ke saya linknya saya sampaikan di atas untuk melihat secara lengkap bagaimana membuat soal online. Dan kali ini hanya saya akan singkat saja menunjukkan sebuah contoh soal yang pernah saya buat dan hasilnya menurut saya cukup objektif ya, dan aman. Oke, kita akan lihat setelah ini. Oke, kita lanjutkan. Pertama tentu saja kita masuk dulu ke akun Google kita untuk membuka aplikasinya. Dan Google-nya yang ini. Ya, kita buka aplikasinya, buka Drive. Nah, ini dia soalnya. Ya, ini sebuah soal ujian UAS metode penelitian beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, setahun yang lalu ini. Jadi sifat soal ini adalah pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Coba kita previewnya, kita lihat previewnya. Nah, ini previewnya sekarang seperti ini. Oh, ini karena sudah selesai jadi terkunci ya. Jadi kalau orang lain membuka linknya tidak bisa lagi. Tapi kalau kita bisa, kita buka aja. Nah, seperti ini bentuk soalnya. Ini karena sudah dijawab. Ini responnya ada 77 peserta ya. Ini poin distribusinya. Jadi terlihat jawaban beragam, menandakan bahwa setidaknya jawaban mahasiswa itu relatif tidak sama, dalam artian kalau cenderung sama bisa jadi soalnya terlalu lemah atau mereka saling bekerja sama. Tapi ini poinnya cukup nyaris tidak sama ya. Nah, ini ada yang menjawab seperti ini, 23 orang yang menjawab benar dari 76 orang ya, ini. Oke, ini nama-namanya. Jadi kita bisa analisis secara individual. Ada beberapa yang merasa ragu kalau membuat soal pilihan ganda karena katanya akan mudah saling bertukar jawaban dengan yang lain. Karena intinya peserta mengerjakan soal ini boleh di mana saja dengan waktu yang sama tentunya. Karena waktunya kita setting sedemikian rupa di Google Classroom. Jadi dia hanya menjawab di Google Classroom yang waktunya kita setting dan menggunakan waktu yang terbatas.
kapan dia harus memulai dan kapan dia harus berhenti itu sudah kita setting di sana. Jadi kalau dia terlambat maka dia tidak bisa lagi mengisi jawaban secara lengkap. Kemudian dia bisa saja berhadapan dengan yang lain saling berbicara, tetapi tidak bisa saling, misalnya, nah ini saya sarankan jangan menggunakan angka ya. Ini angka ada urutan, upayakan tidak menggunakan angka ini sehingga identitas soal juga lebih terjaga dan mengurangi kemungkinan untuk bekerja sama pesertanya. Tapi dengan dengan angka seperti ini pun juga tidak masalah. Ya. Karena apa? Karena soal ini kita lihat kembali ke sini. Soal ini sudah dirancang. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini harus diklik Supple Question Order. Jadi pertanyaan itu diacak. Pertanyaannya diacak. Itu diingat, kemudian di quiz di sini. Ini dicentang, ini centang. Ini maksudnya setelah selesai, immediately after each submission. Peserta setelah selesai dia langsung dapat skornya. Jadi langsung dapat skornya dan dia submission, jadi menerima skor itu melalui email. Ya. Tidak apa-apa langsung dapat nilainya, karena mereka juga tidak mungkin lagi mengulang menjawab atau memberitahukan jawabannya ke temannya, karena dikerjakan pada waktu yang sama walaupun dengan secara fisik mereka berdekatan menjawabnya. Itu pertama. Jadi ini diaktifkan makes this quiz. Lalu ini kita tetap buka saja. Kalau kita aktifkan ini, kalau diaktifkan peserta tidak bisa ini tidak bisa melihat catatan lainnya. Nah, dalam ujian ini peserta boleh melihat catatan ya, jadi membuka tab-tab lainnya. Tetapi dengan waktu yang terbatas, tentu dia berpikir kalau tidak terlalu terdesak tidak akan membuka-buka catatannya ya. Nah, ini sedang dibuka. Lalu tadi bahwa mahasiswa atau peserta dengan segera akan mendapatkan hasilnya setelah dia menjawab, dan bisa kita centang ini jadi lengkap, jawaban yang salah, jawaban yang benar, kemudian nilainya kita bisa centang tiga-tiganya ya. Jadi jawaban yang salah, jawaban yang benar berapa. Kembali lagi ke sini, dan jangan lupa soalnya diacak, Supple Question Order diacak. Jadi walaupun dia berhadapan dengan 2 atau 3 orang, urutan jawaban tidak sama, urutan soal tidak akan sama karena diacak ya, dan komputer yang mengacaknya ya. Dan oleh karena itu, untuk lebih kuatnya pengacakan, urutan soal tidak perlu dituliskan angkanya, jadi tanpa angka. Collect email, udah selesai ya. Jadi begitu. Nah, ini kebetulan contoh soal yang saya buat ini masih menggunakan nomor angka urutannya ya. Tapi ini sebenarnya sudah diacak juga dengan catatan tadi. Karena soal diacak, walaupun ada identitasnya, mereka juga tidak bisa saling bertukar jawaban, apalagi waktunya sama ya. Kenapa ini lebih dianjurkan menggunakan pilihan ganda? Kita lihat nih pilihan ganda. Nah, dengan soal seperti ini dimaksudkan peserta akan segera mendapat hasilnya. Jadi bukan kita yang menilai. Jadi di sini
langsung dapat nilainya, dapat skornya, jadi dia tahu jawabannya. Dan ini lebih objektif ya, makanya disebut soal objektif karena menggunakan pilihan ganda. Kalau soal yang sifatnya naratif, narasi, itu menunggu review dari pengujinya dulu baru dapat nilainya itu. Dan kenapa disebut tidak subjektif? Karena ya subjektifnya subjektif penguji. Jawaban yang salah bisa saja disebut benar oleh pengujinya, atau sebaliknya, jawabannya benar dijadikan salah oleh pengujinya ya, karena itu menunggu respon penguji atau review dulu. Inilah kenapa sebenarnya lebih dianjurkan soal objektif seperti ini, makanya disebut soal objektif ya. Membuat soal seperti ini memang tidak gampang ya, sesuai dengan kebutuhan soal ya, terkait dengan waktu, kemudian sifat ujian, lalu kemudian konten atau materinya sendiri itu disesuaikan. Dan ketika kita membuat soal, kita sudah harus membuat kunci jawabannya. Contohnya di sini ya, ini ada answer key-nya. Kita lihat answer key-nya. Tuh. Jadi setiap soal kita harus buat kunci jawabannya, sehingga kunci jawaban menjadi patokan oleh sistem untuk menghitung skor salah dan benar, kemudian skor keseluruhannya, sehingga tidak menunggu dari nilai dari pengujinya. Itu saja saya kira. Yang lainnya silahkan kembali ke lebih rinci, sebenarnya ada di tutorial saya tentang bagaimana cara membuat soal online. Kemudian adalah bagaimana pengamanan ujian akhir semester. Kalau nggak salah ada 2 video sebelumnya yang telah saya buat tutorialnya. Silahkan dicek di daftar video yang sudah saya upload di YouTube ini. Itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan tugas. Tetap kreatif dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.